Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video pembelajaran kali ini, kami dari kelompok 1 akan menjelaskan mengenai organ visceral. Dengan beranggotakan Fakira Salma Nasiha, Fitria Rahma Khairinisa, Miftah Rizky Mubarok, dan Salmi Fadilah. Organ visceral, organ dalam atau visceral organ adalah sekumpulan dari jaringan primer yang secara kolektif bekerja bersama untuk menghasilkan suatu fungsi yang efisien yang mana letaknya berada di dalam rongga tubuh dan dilindungi oleh tulang. Organ visceral toraks. Toraks merupakan rongga yang dibatasi dan dikelilingi oleh dinding toraks yang dibentuk oleh tulang, kartilago, dan otot. Di dalam rongga toraks terjadi proses sistem pernapasan dan peredaran darah. Organ yang terletak dalam rongga toraks yaitu kelenjar tiroid, trakea, esofagus, jantung, dan paru-paru. Yang pertama ada kelenjar tiroid. Kelenjar tiroid adalah kelenjar yang berada di kedua sisi bawah laring dan berada di anterior trakea. Kelenjar tiroid adalah salah satu dari beberapa kelenjar endokrin terbesar dengan berat 15-20 gram pada orang dewasa. Kelenjar tiroid divaskularisasi oleh arteri tiroid superior dan vena kelenjar tiroid yang memiliki beberapa bagian, yaitu inferior, media, dan superior. Fungsi utamanya untuk mensuplai hormon tiroid seperti pengaturan fungsi tubuh, metabolisme, dan penggunaan energi. Kelenjar tiroid mensekresikan hormon primer, yaitu tiroksin T4 dan triiodotironin T3. Yang kedua ada trakea. Trakea atau batang tenggorokan adalah organ tubuh yang menghubungkan laring dengan bronkus dengan panjang sekitar 11 cm dan terletak di bagian tengah leher hingga toraks, yaitu rongga di antara paru-paru atau mediastinum. Trakea tersusun atas otot polos dan tulang rawan yang menyerupai cincin sebanyak 16-22 buah. Fungsi utama trakea adalah membawa udara masuk dan keluar dari paru-paru. Nah, di samping ini adalah gambar trakea beserta bagian-bagiannya. Yang ketiga ada esofagus. Esofagus atau kerongkongan adalah organ tubuh berupa tabung otot berongga yang memanjang dari leher hingga lambung. Esofagus terletak di belakang trakea dan di depan tulang belakang. Ukuran panjang esofagus umumnya antara 25-33 cm dan berdiameter sekitar 2 cm. Di dalam toraks, esofagus berjalan ke bawah melalui mediastinum dan masuk rongga abdomen dengan menembus diafragma setinggi vertebra thoracalis 10. Fungsi esofagus adalah untuk membawa makanan dan cairan dari tenggorokan ke lambung. Lalu yang keempat ada jantung. Jantung adalah suatu organ muskular berongga berbentuk kerucut terbalik yang merupakan pusat sirkulasi darah ke seluruh tubuh. Jantung terletak dalam rongga toraks di bagian mediastinum yang terletak di bagian vertebra thoracalis ke-5 sampai ke-8. Jantung memiliki berat pada laki-laki dewasa yaitu 280-340 gram, sedangkan wanita yaitu 230-280 gram. Fungsi jantung adalah sebagai pompa untuk mengedarkan darah yang mengandung oksigen ke seluruh tubuh dan memastikan suplai oksigen dan nutrisi yang cukup untuk sel-sel dan seluruh tubuh. Nah, di samping ini ada gambar jantung beserta bagian-bagian dan fungsi-fungsinya tersendiri. Yang terakhir ada paru-paru. Paru-paru merupakan organ yang elastis berbentuk kerucut dan terletak di dalam rongga dada atau toraks. Paru-paru kanan memiliki 3 lobus, sedangkan paru-paru kiri memiliki 2 lobus. Lapisan yang membungkus paru-paru disebut pleura yang mengandung kolagen dan jaringan elastik. Fungsi paru-paru yang utama adalah sebagai tempat pertukaran gas dalam tubuh manusia. Selanjutnya organ visceral abdomen yang terdiri dari peritoneum, lambung, usus kecil, usus besar, pankreas, ginjal, kelenjar adrenal, kantung empedu, hati, limpa. Peritoneum adalah membran serosa di dalam tubuh yang terdiri 2 bagian utama yaitu peritoneum parietal yang melapisi dinding rongga abdominal dan rongga peritoneum visceral yang melapisi semua organ yang berada di dalam rongga itu. Ruang yang terdapat di antara 2 lapisan ini disebut ruang peritoneal atau kantong peritoneum. Peritoneum ini melapisi dan mengisolasi organ-organ, membantu menahannya di tempatnya, dan mengeluarkan cairan palumas untuk mengurangi gesekan ketika organ-organ tersebut bergesekan satu sama lain. Selanjutnya lambung. Lambung adalah organ datar berbentuk J terletak di kuadran kiri atas abdomen. Pada batas atasnya bergabung dengan esofagus, pada batas bawahnya menyatu dengan duodenum. Lambung dapat sangat mengembang dan ukurannya bervariasi tergantung pada volume makanan yang ada. Fungsi utama lambung menambahkan cairan asam pada makanan yang masuk, mengubah makanan melalui aktivitas otot menjadi massa kental atau humus, dan melanjutkan proses pencernaan yang telah dimulai dalam rongga mulut dengan menghasilkan enzim proteolitik pepsin.
Berikutnya usus halus. Usus ini berbentuk seperti tabung panjang berliku yang terletak di antara lambung dan usus besar. Usus halus terdiri dari 3 bagian yaitu duodenum, yeyunum, dan ileum. Fungsi usus halus yaitu memecah nutrisi yang ada di makanan menjadi senyawa yang lebih sederhana, menyerap nutrisi makanan, dan mendorong sisa makanan yang tidak bisa dicerna ke usus besar melalui gerakan peristaltik. Usus besar yang juga disebut dengan kolon merupakan persambungan usus halus yang panjangnya sekitar 1 meter dan berdiameter 6,5 cm, merupakan organ tubuh yang menjadi bagian akhir dari saluran pencernaan. Usus besar bertugas untuk reabsorpsi air dan mineral sebelum terbentuk feses, berfungsi pula untuk pembentukan dan penyimpanan feses, dan menstabilkan kadar asam di dalam tubuh. Selanjutnya, pankreas. Pankreas adalah organ yang terletak di bagian atas rongga perut, tepatnya di belakang lambung. Pankreas berukuran sekitar 15-20 cm dan dikelilingi oleh organ-organ lain seperti usus kecil, hati, dan limpa. Fungsi pankreas dibagi menjadi 2, yaitu fungsi eksokrin dan juga fungsi endokrin. Fungsi eksokrin dari pankreas yaitu menghasilkan enzim pencernaan untuk memecah makanan sehingga proses penyerapan makanan menjadi lebih mudah. Sedangkan fungsi endokrin dari pankreas adalah menghasilkan hormon insulin dan glukagon guna mengontrol gula darah dan melepaskannya ke aliran darah. Ginjal. Ginjal merupakan organ yang berbentuk seperti kacang dan terletak di sebelah belakang rongga perut, kanan kiri dari tulang punggung. Ginjal kiri terletak lebih tinggi dari ginjal kanan. Setiap ginjal panjangnya 12-13 cm dan tebalnya 1,5 sampai 2,5 cm. Pada orang dewasa beratnya kira-kira 140 gram. Fungsi ginjal diantaranya menyaring dan membuang limbah, mengendalikan keseimbangan air, mengatur sel darah merah, mengatur tekanan darah dan kadar garam. Kelenjar adrenal terdiri dari 2 bagian utama. Medula adrenal menghasilkan hormon seperti epinefrin dan norepinefrin yang berperan dalam respon fight or flight, sedangkan korteks adrenal menghasilkan hormon kortisol dan aldosteron. Kelenjar adrenal memiliki peran penting dalam menghasilkan hormon seperti kolesterol yang mengatur stres, aldosteron yang mengendalikan tekanan darah dan keseimbangan elektrolit, serta hormon adrenal yang merespon situasi darurat. Kantung empedu adalah organ kecil yang berbentuk seperti kantong yang terletak di dalam rongga perut sebelah kanan, tepat di antara bagian bawah lobus kanan dan lobus quadratus lever. Fungsi utama adalah untuk melepaskan empedu ke dalam usus kecil saat makanan dicerna, membantu pencernaan dan menyerapan nutrisi terutama lemak. Hati adalah organ internal terbesar dalam tubuh manusia yang memiliki beberapa fungsi vital. Beberapa bagian utama hati meliputi lobus kanan dan kiri, lobulus hati, serta arteri dan vena hati. Hati memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga keseimbangan internal tubuh dan mendukung berbagai proses metabolik yang vital. Helper berfungsi dalam pemrosesan nutrisi makanan, menghasilkan cairan empedu sebagai detoksifikasi tubuh. Limpa adalah organ berwarna merah tua yang terletak di bagian kiri atas rongga perut. Fungsi mencakup beberapa aspek penting dalam sistem kekebalan tubuh, pembentukan serta penghancuran sel darah merah. Limpa memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan dan keaktifan sistem kekebalan tubuh serta dalam pembentukan dan pemeliharaan komponen darah. Fungsi limpa melibatkan filtrasi darah, pembentukan sel darah putih, penyimpan darah, pembongkaran sel darah merah. Sekian video pembelajaran dari kelompok 1. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.